لا حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح أزواجه وذريته وإلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى الشهداء والصالحين وإلى جميع العلماء العاملين خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي قدس الله سرهم العالي شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى أرواح جميع مؤسسي جمعية نهضة العلماء وعلمائها ورؤسائها وكبارها ونخصص حضرة شيخنا خليل بن حضرة الشيخ حسين أسأل حجي عبد الله حفظه الله كجي بستسان سوري وأتباعهم وتعبهم ومن سلك على نهجهم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bapak Ibu sekalian, partisipan ngaji tafsir, pagi ini kita meneruskan bagian dari ayat ke 61 yang belum selesai ya kemarin. Ayat 60, kemudian 61 ya berikutnya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. As-sadisatu, bahasan yang ke-6. Lamma istasqa Musa alaihi salam liqaumihi umira ayyadriba indastisqaihi bi'asahu hajaran. Ketika Nabi Musa istisqa, meminta siraman air, liqaumihi bagi kaumnya, umira ayyadriba indastisqaihi, dia diperintahkan untuk memukulkan bi'asahu hajaran, dengan tongkatnya itu ke batu. Qila murabba'an turiya, batu itu ada yang bilang murabba', murabba' itu segi empat, turian yang diambil dari gunung Tur, ala qadri ra'si syati, sebesar kepala kambing. Yulqa fi kisri juwalik, yulqa yang disimpan, ya, yang disimpan di sini atau ditemukan fi kisri juwalik, itu di kisri itu sisi ya, di sini juwalik itu tas ya, wadah yang terbuat dari wol, dari benang. Di sini ini diterangkan juwalik itu wi'aun min sufin au sya'rin. Jadi wadah atau tas yang terbuat dari bulu atau wol ya. Wa yurhalu bihi, dan dibawa pergi, ditenteng-tenteng dibawa pergi. Fa idza nazalu, ketika mereka itu transit atau berhenti, wudhi'a fi wasati mahallatihim, batu itu diletakkan di tengah-tengah tempat mereka. Jadi ini batu bentuknya segi empat, dibawa kemana-mana oleh Bani Israel. Ya. Jika mereka istirahat, ya ditaruh di tengahnya sebagai bentuk penghormatan. Jadi ada adat di dalam tradisi Ahlul Kitab. Ya. Nah, mereka itu punya batu, nggak tahu batunya itu jadi jimat atau enggak. Itu. Batunya itu kalau mereka pergi ya dibawa kemana-mana, jika mereka istirahat berhenti di suatu tempat ditaruh di tengah-tengahnya, itu kayak mengelilingi batu. Tapi mereka nggak menyembah batu, karena itu ya dari dulu memang punya tradisi atau adat memuliakan atau menghormati batu-batu tertentu. Ya. Jadi jangan anti batu, Pak. Hajar Aswad itu juga batu, dan kita buru ya, kita buru bahkan orang sikut-sikutan untuk bisa mencium Hajar Aswad. Itu tradisi yang turun temurun. Nah, termasuk ini Bani Israel. Bani Israel ini punya batu ya, punya batu. Batunya ditenteng kemana-mana. Adat yang turun temurun sampai sekarang. Ada orang yang ya yang menghormati batu sedemikian rupa, bahkan gila kadang ya batu itu. Batu dibuat cincin, harganya luar biasa.
Ada yang seharga Avanza, ada yang seharga Jazz itu. Jadi tradisi menghormati media tertentu itu berlangsung turun-temurun. Karena itu saya pastikan orang yang anti media itu pasti keliru. Misalnya orang dikit-dikit itu bilang syirik. Orang menghormati batu itu syirik. Memuliakan batu itu syirik. Itulah. Batu Hajar Aswad itu kan batu juga. Kenapa tidak disebut syirik? Ya, itu sekedar media. Meskipun ada riwayat bahwa kayak Hajar Aswad itu sisa batu surga yang ada di bumi. Dia turun dari surga, bentuknya itu putih susu, kemudian dia itu menyedot dosa-dosa anak cucu Adam sampai jadi hitam, karena itu disebut dengan Hajar Aswad. Nah, itu kita berburu mencium, ya, mendapatkan berkah dalam tanda petik Hajar Aswad. Meskipun dia bentuknya ya surahnya tetap batu. Karena itu Umar bin Khattab itu ya meletakkan fungsi batu itu secara proporsional. Andai kata aku tidak menjumpai Rasulullah menciummu, aku tidak akan pernah menciummu, karena khawatir nanti jadi kultus terhadap batu. Padahal batu itu adalah media. Jadi orang yang memuliakan batu, menghormati batu, dielus-elus, diusap-usap, diminyaki segala macam itu ya bukan menyembah batu, tapi ada penghormatan tentu karena batu itu menjadi media. Nah, ini Bani Israel itu juga punya batu, dan kemudian menurut riwayat ketika istisqa mereka kekeringan, ya butuh air, itu wahananya juga batu. Batu itu kemudian dipukul oleh Nabi Musa. Jadi saya pastikan orang yang anti begitu-begitu itu pasti keliru ya. Anti batu itu keliru. Wa dzukira annahum lam yakunu yahmilunal hajar. Disebutkan bahwa Bani Israel itu sebelumnya itu tidak membawa batu. Lakinnahum, tetapi mereka kanu yajidunahu fi kulli marhalah. Tapi mereka di setiap perjalanan itu menemukan batu. Jadi batu itu mendapati mereka. Mereka bukan mencari batu, tapi batu itu mendapati mereka. Sehingga setiap epos perjalanan mereka ketemu batu. Fi manzilatihi, di dalam perhentian mereka, minal marhalatil ula, dari perjalanan yang pertama. Wa hadza a'zamu fil ayah wal ijaz. Ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah dan mukjizat yang besar. Jadi mereka dibersamai batu itu juga bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Itu. Karena itu ya mengulang lagi, orang yang anti-anti begitu itu pasti keliru. Karena toh media itu selalu ada di dalam setiap tradisi agama samawi. Misalnya kayak Tolut. Nabi yang ada pada saat itu ya, Nabi Syamun ya, wakil itu Nabi Syamun. Nabi Syamun itu dia hidup setelah Nabi Musa. Kemudian oleh Bani Israel itu ditanya, siapa kira-kira raja yang bisa memimpin kami untuk mengalahkan bangsa Amalek, kaum Jabbarin. Jadi mereka itu meminta kepada nabinya, wa qalu lin nabiyil lahum mub'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Kemudian wa qala lahum nabiyuhum ya innallaha qad ba'atsa lakum Taluta malika. Allah telah mengirimi kalian itu Talut sebagai raja kalian. Ya, Talut ini fisiknya oke, tapi dia bukan dari keturunan atau keturunan orang-orang terhormat ya, yang kaya raya karena itu dihormati karena kekayaannya. Dia enggak orang biasa. Ada yang bilang petani, ada yang bilang ya pemburu. Lah, untuk meyakinkan bahwa Talut ini benar ya, yang dipilihkan Allah kepada mereka itu didatangkan tabut. Tabut ini peti atau kota. Di situ ada warisan atau tinggalan ya, Musa dan Harun yang itu hilang ya, selama bertahun-tahun, kemudian dilalah ya, ketika Talut itu memimpin mereka, itu tabutnya itu datang. Tahmiluhul malaika. Entah gimana caranya, pokoknya tiba-tiba dibawa oleh malaikat. Malaikat ini menyamar jadi sais kuda ya. Jadi sais kuda,
Ada delmanya itu, kemudian muatannya itu salah satunya adalah tabut, kemudian ditaruh di perkampungannya Bani Israel. Ujuk-ujuk itu ada. Karena itu waqala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabutu fihi sakinatum min rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhul malaika. Jadi tetap wahana untuk menunjukkan tanda-tanda ayatnya Allah terkait dengan penunjukan yang benar itu adalah kotak, ya, tabut atau peti yang di situ ada tanda-tanda tinggalan bekas warisannya Musa dan Harun. Nah, itu ya jangan dikit-dikit itu anti terhadap wahana atau wasilah. Karena Allah ini qadim, kita ini hadis. Interaksi antara yang qadim dengan hadis pasti ada wahananya. Karena itu kita ketika menyembah Allah, menghadap Ka'bah, ya, kemudian sujud ke tanah, itu bukan kita sujud ke tanah. Kita menghadap Ka'bah itu bukan menyembah Ka'bah. Kita menyembah Allah yang qadim karena kita hadis perlu ada wahana. Jadi jangan dikit-dikit anti, ya. Anti. Menyembah batu pakai akik syirik. Ya, kecuali betul-betul menyembah akik, itu baru syirik. Tapi kalau hanya pede, kalau pegang akik, ya wajar saja. Karena pede dengan pegang atau pakai akik itu lebih berlipat-lipat kegantengannya, wajar-wajar saja. Wakila innahu atlaqallahu ismal hajari liyadriba Musa ayya hajarin sya'a. Ada juga yang berpendapat Allah memutlakkan ismal hajari kepada Musa nama batu. Jadi Allah tidak menunjuk spesifik tapi secara umum saja. Liyadriba Musa ayya hajarin sya'a, agar Musa bisa memukul batu mana saja yang dia kendaki. Wa hadza ablaghu fil ijazah. Ini lebih canggih lagi mukjizatnya. Jadi ada yang bilang batunya itu khusus, ada yang bilang batunya itu umum. Pokoknya asal batu. Begitu dipukul sama tongkatnya Musa itu memancar sumber mata air. Jadi yang sakti itu ya bukan tongkatnya, tapi amarnya Allah kepada Musa, itu yang sakti. Kalau misalnya tidak dikasih perintah Allah ya juga nggak efektif, nggak tembus. Karena itu kan ada hikayat itu, ya. Nabi Musa itu sakit, ya. Sakit perut atau sakit gigi, kemudian berdoa kepada Allah, meminta untuk disembuhkan. Kemudian Allah memberikan wahyu kepada Musa untuk mengonsumsi jenis rumput atau daun itu. Ya, kemudian karena itu perintah Allah dilakukan sama Musa dan kemudian sembuh. Kali kedua begitu Musa mengalami penyakit yang sama langsung dia itu tanpa babi nyelorot nyari daun itu mengunyah berkali-kali itu nggak sembuh-sembuh. Lah kemudian dia protes pada Allah. Waduh, tadi kan sembuh, sekarang kenapa enggak? Allah yang mengolok-olok Musa, kamu itu nabi kok begitu. Apa bedanya sakit kamu yang pertama dan yang kedua? Ya sakit kamu yang pertama itu kamu meminta aku untuk disembuhkan. Ya terserah aku mau cari apa, cari cara apapun, pakai wahana apapun itu ya terserah aku. Ya kali pertama wahananya adalah daun, ya daun-daunan. Lah yang kedua itu kamu merasa daun itu yang menyembuhkan, sehingga kamu berasumsi bukan aku yang menyembuhkan, tapi daun itu. Karena itu kamu nyelorot, kemudian langsung mengonsumsi daun tanpa perintahku. Itu Musa baru tobat itu. Jadi, umumnya manusia itu hukum adat. Jadi kalau menganggap sesuatu itu punya khasiat itu ya, kita menganggap benda itu atau sesuatu itu yang berkhasiat. Padahal khasiat itu ya sifatnya atributif. Atributif itu ya disandarkan kepada kehendak Allah. Kalau Allah mencabut khasiatnya selesai dia. Tongkat khasiatnya itu ketika dia membawa amrullah. Ketika enggak ya sudah, faktanya kayak sekarang nasibnya jadi tontonan objek wisata. Karena itu yang penting itu adalah hujjah bayyinah untuk menjelaskan bagaimana mukjizat Allah itu bekerja, bukan objeknya itu.
Kalau tongkatnya itu ya jadi objek sekarang. Subjeknya tetap Allah. Jadi jangan mengagungkan objek. Tapi agungkanlah subjek yang membuat objek itu bisa bekerja. Itu kadang kita ini terperangkap dalam hukum adat ya. Dalam hukum adat, sehingga kita menganggap kalau nggak makan itu ya lapar. Ya memang faktanya kalau nggak makan ya lapar. Tapi kita harus yakin bahwa yang membuat kita kenyang itu adalah Allah. Sehingga Allah mungkin saja membuat tubuh kita ini merasa kenyang tanpa makan. Kita harus punya keyakinan seperti itu. Sehingga kita tidak terperangkap dengan hukum adat. Sehingga setiap kali kita makan itu ya disertai dengan bismillah. Itu sirnya atau rahasianya adalah bahwa tanpa Allah semuanya itu hukum adat itu nggak berlaku. Hukum adat berlaku itu ya bismillah. Atas nama Allah, dengan Allah, bersama Allah. Wakila, ada juga yang bilang begini, Innallah ta'ala amarahu ayyadriba hajaron bi'aini. Allah Ta'ala perintah kepada Musa untuk memukul batu bi'ainihi yang khusus. Batu yang sifatnya spesifik. Bayyanahu li Musa, yang dijelaskan oleh Allah kepada Musa apa batu itu. Walidzalika, karena itu dzukira bilafdzi ta'rif. Karena itu hajar itu disebutkan dengan lafal ma'rifah. Jadi al-hajaro pakai alif lam, al-hajaro. Jadi ma'rifahnya batunya itu spesifik, bukan batu yang apa saja. Qala Sa'id bin Jubair, ada juga ini pendapat dari Sa'id bin Jubair. Huwa al-hajar alladzi wadha'a alai Musa thawbahu lamma ightasala. Batu itu adalah batu yang diletakkan oleh Musa. Ya. Mohon maaf. Batu yang Musa meletakkan pakaiannya itu di atas batu tersebut ketika dia mandi. Wa farra bi thawbihi hatta barra'allahu mimma ramahu bihi qaumuh. Dan kemudian batu itu membawa pergi ya. Bi thawbihi, dengan pakaiannya Musa, hatta barra'allah, kemudian Allah bebaskan Musa mimma ramahu bihi qaumuh, atas apa yang dituduhkan oleh kaumnya. Jadi kaumnya ini seriwis ya, Nabi Musa tidak pernah mandi bareng sehingga ketahuan ya. Kalau mandi bareng itu ya ketahuan semuanya. Adat Bani Israel itu mandi di pemandian bareng-bareng itu telanjang. Sehingga ketahuan cacat tubuhnya. Nah, Nabi Musa itu nggak pernah mau mandi bareng, sehingga kemudian ada desas-desus yang dikembangkan. Musa pasti punya cacat. Cacatnya itu kemaluannya. Ada yang bilang itu kantong kemihnya itu gede sebelah itu. Allah nggak terima, kekasihnya itu dituduh macam-macam, punya cacat fisik. Nggak terima. Allah hanya merekayasa, ya Allah merekayasa terjadinya satu peristiwa. Nabi Musa secara tidak sadar lari mengejar pakaiannya. Padahal saat itu sedang mandi sendiri, ya telanjang. Tapi kemudian pakaiannya ditaruh di atas batu, batunya itu kintil, keseret arus, membawa serta pakaiannya Nabi Musa. Nabi Musa secara refleks itu mengejar sampai kemudian ketahuan oleh kaumnya. Mengejar nggak tahu berapa jauh itu, kemudian ketahuan ternyata Nabi Musa itu nggak cacat. Itu. Jadi Nabi Musa telanjangnya nggak dosa, tapi sekaligus ya mengklarifikasi, menjernihkan, menghapuskan desas-desus yang menyebut Nabi Musa itu tidak normal. Nah, ini hikayatnya itu. Nah, itu batunya itu kemudian ya, batu yang membawa kentir ya bajunya Nabi Musa itu konon batu yang sama yang digunakan untuk ya menyemburkan, memancarkan mata air setelah dipukul oleh tongkatnya Nabi Musa. Wa yuqalu kana hajaran min ahjaril ardi. Ada juga yang berpendapat ya dia itu ya batu biasa saja, batu di antara batu-batu bumi. Wa yuqalu, ada juga yang bilang rafa'ahu Musa min asfalil bahr. Batu itu diangkat ya dari dasar laut. Haitsu marra, ketika dia lewat fihi ma'a qaumihi. Ya bersama dengan kaumnya ketika dikejar-kejar oleh Fir'aun. Jadi ada sekian pendapat, salah satunya ya ada yang bilang itu batu umum, ada yang bilang dia itu batu khusus, ada yang bilang batu khusus itu
ya batu yang menyeret bajunya pakaiannya Nabi Musa, ada juga batu yang diambil Nabi Musa dari dasar laut ketika dikejar-kejar Firaun. Qala Ibnu Atiyah, berkata Ibnu Atiyah, wala khilafa annahu kana hajaran munfasilan murabba'. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa batu itu adalah batu split, ya, munfasilan itu yang terpisah, ya, murabba'an yang bersegi empat. Jadi dia batu yang bersegi empat. Tatoridu min kulli jihatin salasu uyunin idza zarabahu Musa. Yang batu itu menyemburkan atau memercikkan dari setiap sisinya itu 3 sumber. Idza zarabahu Musa, ya, 3 sumber air, idza zarabahu Musa, ketika dipukul oleh Musa. Wa idza staghnau, ketika mereka tidak lagi butuh, ya, ketika Bani Israel tidak lagi perlu anil ma'i, dari air, wa rahilu, dan mereka pergi meninggalkan tempat, jaffatil uyunu, sumber mata air itu mengering. Jadi fungsinya itu fungsi yang sifatnya spontan dan seketika. Ketika Nabi Musa doa, ya langsung dikabulkan oleh Allah, dari batu itu memancar, ya, 3 sumber mata air. Tapi ketika sudah tidak lagi butuh, ya mengering lagi sumber mata air itu. Jadi tidak mancur terus-menerus, ya. Itu jadi tidak seperti hikayat-hikayat itu, hikayat air mancur itu dari apa itu kemudian sampai sekarang masih mancur. Tapi mukjizatnya Nabi Musa itu sifatnya instan dan fungsional. Berlaku pada saat itu. Begitu mereka pergi, ya sudah berhenti lagi. Khawatir nanti jadi kultus itu loh. Nabi Musanya sudah lewat, Bani Israelnya sudah pergi, kemudian di situ ada jejak mukjizat, akhirnya dikultuskan. Makanya sirnya itu kenapa mengering, ya, mengering. Qultu, aku mu'alif berpendapat. Qad dzakara Abu Laits As-Samarqandi. Abu Laits As-Samarqandi menyebutkan fi hadza, terkait dengan hikayat ini, khilafan yang berbeda. Jadi ada versi lain berdasarkan pendapatnya atau riwayatnya Abu Laits As-Samarqandi. Faqala Abu Laits berkata, wa yuqalu, dan dikatakan, kana yakhruju 'ainan wahidah. Bukan karena yakhruj, ya, karena yukhriju 'ainan wahidah. Kalau yang pendapat di atas itu kan menyemburkan atau memancarkan 3 sumber. Kalau yang ini karena yukhriju 'ainan wahidah, batu tersebut mengeluarkan 1 sumber mata air. Summa yatafarraqu, ya, summa yatafarraqu ala thnatay asyrata firqatan. Kemudian dari sumber mata air itu terbagi atau terpecah menjadi 12. Jadi awalnya 1 sumber, kemudian terbagi atau terpecah menjadi 12. Wa yasiru itsnai asyara naharon, kemudian menjadi 12 sumber sungai. Jadi hulunya 1, kemudian memancar menjadi 12 hilir. Wa qala ba'dhum, dan berkata di antara ulama, kanal hajaru itsnai asyara suquba. Batu itu semula 12, ya, sejak awal mah 12 lubang. Sukuban itu lubang. Yakhruju minha itsnata asyara 'ainan, yang kemudian dari 12 lubang itu memancar 12 sumber mata air. La yakhtalitu ba'dhuhu bi ba'dhin, yang satu sama lain itu tidak bercampur. Jadi ada yang bilang desainnya itu awal kemudian jadi 12 sumber mata air, ada yang bilang sejak awal itu yang memancar 12. Dan satu sama lain itu tidak campur. Karena tidak campur, ya masing-masing itu nanti meminum dari sumbernya masing-masing. Qultu, aku berpendapat lagi mu'alif, ma'utiya nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nab'il ma'i wa infijarihi min yadihi baina asabi a'dhamu fil mu'jizat. Ma'utiya nabiyuna, apa yang diberikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nab'il ma'i, dari sumber air, wa infijarihi, dan memancarnya air, min yadihi, dari tangannya Rasulullah, baina asabi, dari di sela-sela jemarinya. A'dhamu fil mu'jizat, itu mukjizat yang lebih agung. Jadi mu'alif nggak terima kalau kemudian terbentuk opini bahwa
mukjizatnya Nabi Musa itu lebih hebat. Tetap mukjizatnya Nabi Muhammad lebih hebat. Karena apa? Kalau Nabi Musa wasilah keluarnya air itu batu, sementara Nabi Muhammad itu air itu keluar dari sela-sela jemarinya. Kan ini luar biasa. Fa'inna, karena kita ini nusyahidul ma'am, menyaksikan air yatafajjar, memancar minal ahjar, dari batu-batu. Ana al-laili, sepanjang malam, wa ana an-nahir, dan sepanjang siang. Ya, kita udah biasa melihat di mana-mana ada sumber mata air keluar dari bebatuan. Ya, siang malam kita melihat ya kejadian seperti itu. Tapi wa mu'jizatun nabiyyin alaihissalam, mukjizat Nabi kita, lam takun lin nabiyyin qabla nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah terjadi sebelum Nabi kita. Gitu. Yakhrujul ma'u min bain lahmin wa damin, air itu keluar di sela-sela darah dan daging. Ya, jemari itu kan darah dan daging, air kok bisa keluar dari situ? Kan ini lebih dahsyat ketimbang keluar dari batu. Ini kata mu'allim. Ya, maka kita harus membela ya, membela Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, faktanya mas secara empiris begitu. Sungai itu ya keluar ya, hulu sungai itu kan dari gunung. Gunung itu batu-batu, dari batu-batu memancar air, kemudian sampai ke hilir jadilah anak-anak sungai. Lah ini anak sungai muncul dari jari jemarinya Rasulullah. Kan lebih dahsyat itu. Gitu. Rawal a'immatus thiqah, para imam yang thiqah, yang terpercaya, wal fuqahal atsbat, dan para fuqaha yang ya sabit ya. An Abdullah qala, meriwayatkan dari Abdullah qala. Abdullah berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami ini bersama dengan Rasulullah. Falam najid ma'an. Kemudian kami tidak mendapati air. Fa'utiya bitaurin. Kemudian Rasulullah itu didatangkan dengan bejana dari logam. Taur itu bejana atau wadah yang terbuat dari logam. Jadi Rasulullah diberikan wadah pada saat kita semua ini kekeringan, nggak menemukan air untuk bersuci. Fa'adkhala yadahu fihi. Kemudian Rasulullah memasukkan tangannya di dalam bejana itu. Kata Abdullah, falaqad ra'aitul ma'a, sungguh aku melihat air yatafajjar, memancar, min baini asabihi, dari sela-sela jemarinya Rasulullah. Wa yaqulu, kemudian Rasulullah bersabda, hayya 'alat tahur, wahai sahabat, marilah kita bersuci. Qala al-A'mash, berkatalah A'mash, fahaddatsani Salim bin Abil Ja'ad. Salim menceritakan dari Abil Ja'ad. Qala, dia berkata, qultu li Jabir, aku berkata kepada Jabir bin Abdullah, kam kuntum yauma idzin, kam kuntum, berapa kalian yauma idzin, pada saat itu. Qala, Jabir menjawab, alfan wa khamsami'atin, itu 1.500 orang. Lafdzun Nasai, riwayat ini lafadznya dari lafadznya Nasai. Jadi ini hadisnya mutawatir, kejadiannya mutawatir, masyhur, disaksikan 1.500 sahabat. Ya, dalam sebuah ekspedisi Rasulullah dan sahabat tidak menjumpai air, dan kemudian Rasulullah dihadirkan bejana. Ya, karena bingung ini, nggak ada toharoh ini, sumber mata air untuk bersuci. Dan Rasulullah meminta bejana, sudah ambilkan aku wadah. Dan kemudian Rasulullah memasukkan ya, tangannya itu ke dalam bejana itu, dan kemudian mengalirlah air dari sela-sela jarinya Rasulullah. Begitu Rasulullah angkat ya dari bejana itu, bejananya kering ya, kosong, nggak ada airnya. Rasulullah hanya wasilah saja ini. Ya, Rasulullah itu pakai media, pokoknya dimasukkan tangannya Rasulullah itu, begitu diangkat kemudian memancarkan air, dan ada 1.500 orang kemudian bersuci dari sela-sela tangannya Rasulullah yang memancarkan air. Nah, jadi ini salah satu mukjizatnya Rasulullah. Tapi ya mukjizat begini ini tidak sering dikasih. Agar Rasulullah itu tidak dikultuskan. Mukjizat terbesarnya tetap Al-Quran.
Nah, sesekali saja ya mukjizat itu dipenuhi. Itu. Kalau orang kafir yang minta ya nggak dipenuhi. Ya sesekali saja. Kayak misalnya Rasulullah membelah bulan itu dipenuhi. Tapi permintaan mereka agar Rasulullah punya tongkat seperti Nabi Musa ya nggak dipenuhi. Allah menjawab itu. Kalau kalian kalau mereka nanti beri penampakan atau bukti mukjizat seperti tongkatnya Musa, itu mereka toh juga nggak percaya. Seperti sebagian kaumnya Nabi Musa itu mendustakan Musa. Nah, kalau sudah ada mukjizat dibentangkan, kemudian tetap ingkar, pasti azab. Kalau sudah ada mukjizat yang sifatnya itu melampaui hukum alam atau sunnatullah, kemudian tetap diingkari, itu pasti fahaqqa alaihil qaulu, maka pasti akan berlangsung azab. Sudah dipertunjukkan ya tanda-tanda kekuasaan Allah melalui mukjizat kok diingkari, ya pasti azab. Rasulullah itu nggak senang ya umatnya itu yang masih bisa dibawa pada Islam itu kemudian tumpas oleh azab. As-sabi'atu, bahasan yang ketujuh, qaulu ta'ala qad 'alima kullu unasim masyrabahum. Setiap kelompok manusia alima mengerti masyrabahum, sumber mata airnya atau tempat minumnya. Yakni anna li kulli sibtin minhum 'ainan qad 'arafa. Ya, bagi setiap kelompok di antara Bani Israel itu 'ainan qad 'arafaha. Itu sumber mata air yang telah mereka ketahui. Jadi bagiannya itu telah mereka ketahui, jalurnya telah mereka ketahui. La yashrabu min ghairiha, mereka tidak minum kecuali dari sumber mata air itu. Wal hikmahnya apa? Fi dzalika, dalam hal tersebut, annal asbat kanat bainahum asabiyatun wa muhabatun. Bahwa setiap kelompok itu punya asabiyah, punya fanatisme, punya sentimen kelompok, wa mubah dan kebanggaan. 12 kelompok Bani Israel itu masing-masing saling membanggakan kelompoknya. Itu karena saling membanggakan kelompoknya, sudah dikasih masing-masing jatah. Jadi mereka tidak berbaur. Wa kullu sibtin minha, setiap kelompok di antara mereka la yatazawwaju min sibtin akhar, tidak menikah dari kelompok lainnya. Jadi tidak kawin-mawin dengan suku lainnya. Jadi ya fanatisme atau sentimen primordial itu memang sudah tua. Masing-masing kelompok itu kullu hizbin bima ladaihim farihun, bangga atas kelompoknya. Karena bangga atas kelompoknya yang nggak mau campur, nggak mau baur, termasuk dalam pernikahan, nggak mau kawin-mawin di antara mereka untuk mempertahankan kastanya atau sukunya. Dan itu sampai sekarang ya. Itu misalnya kelompok orang Jawa itu ya kadang nggak mau menikah kecuali dengan orang Jawa. Orang Sunda juga demikian, orang Bugis juga demikian. Dalam rangka apa? Yang melangsungkan garis keturunan mereka. Itu ada plusnya begitu itu, tapi juga ada minusnya. Minusnya akhirnya kalau misalnya bentrok itu ya betulan itu. Ya karena nggak ada cross cutting affiliation, nggak ada afiliasi lintas, ya lintas batas itu. Misalnya orang Jawa hanya menikah dengan orang Jawa. Orang Madura menikah dengan orang Madura, orang Bugis menikah dengan orang Bugis, orang Dayak menikah dengan orang Dayak. Itu kalau nggak ada cross cutting, begitu misalnya bentrok kayak peristiwa Sampit itu, Dayak dengan Madura, itu nggak ada penengah. Jadi konfliknya itu betul-betul keras. Nah ini juga ya terjadi di sini juga sama. Sebagian klan Arab ya di Indonesia itu, golongan keturunan Arab, Golkar Indonesia itu, golongan keturunan Arab Indonesia itu kan nggak mau menikah kecuali dengan sesama Arab ya. Tujuannya apa? Untuk melestarikan tradisi mereka, melestarikan garis keturunan mereka, genealogi mereka. Tapi ya itu bagus, tapi ada minusnya. Minusnya itu nanti kalau ada konflik antara Arab dengan Jawa, itu keras betul. Yang Arab ya keras dengan kesukuannya, yang Jawa juga keras dengan kesukuannya. Karena itu ya harus ada cross cutting, dan ini dicontohkan Rasulullah. Sehingga Rasulullah itu demi cross cutting itu yang menikahi Sofiyah.
Sofiyah binti Huyai itu bukan orang Arab, dia Yahudi. Dinikahi oleh Rasulullah dalam rangka ya ada cross cutting, sehingga orang-orang Islam yang sudah menjadi pengikutnya Rasulullah yang lama itu juga harus berlapang dada kalau ada pengikutnya Rasulullah itu dari suku lain, dari tradisi lain, orang Yahudi. Jadi toh Rasulullah juga punya istri yang keturunan Yahudi, yaitu Sofia. Maria, ya, Maria Al-Qibtiyah, itu juga bukan orang Arab, dia orang Qibti dan agamanya itu Nasrani, dinikahi oleh Rasulullah. Hadiah dari Muqawqis. Jadi kalau kita ini mau benci Yahudi betul-betul, istrinya Rasulullah itu salah satunya adalah keturunan Yahudi, namanya Sofiyah binti Huyai. Kalau kita misalnya ngamuk sama orang Kristen, istrinya Rasulullah salah satunya berasal dari agama Kristen, namanya Maria Qibtiyah. Ya, begitu dinikahi Rasulullah jadi muslimah, tapi asal usulnya bukan dari bangsa Arab, tapi bangsa Qibti, agamanya Nasrani. Nah, itu fungsi cross cutting itu begitu. Ya asobia ada bagusnya, menggalang sentimen internal. Tapi kalau terlalu asobia jadi fanatisme buta. Begitu konflik mengeras. Karena itu ya harus ada konflik dan integrasi. Bakatnya manusia memang konflik, tapi harus ada upaya untuk integrasi. Wa arada kullu sibtin taksira sibtin nafsihi. Ya, setiap kelompok itu ingin memperbanyak keturunan masing-masingnya, masing-masing kelompoknya. Faja'ala likulli sibtin minhum naharon ala hiddatin. Maka Allah menjadikan di setiap kelompok itu masing-masing memiliki sumber mata air. Naharon ya, sumber mata air atau sungai ala hiddatin yang satu. Liyastaqu minhu, agar mereka minum dari sungai itu, wa yusqu dawabahum, dan mereka memberi minum hewan-hewan ternak mereka, likaila yaqa minhum mukhasamata wala jidal. Likaila yaqa minhum mukhasamatun wala jidalun. Sehingga tidak cekcok, tidak berantem. Wal masyrab mawdhi'us syarbi. Masyrab itu adalah tempat minum. Waqil al masyrub. Ada juga yang bilang air minum itu sendiri. Jadi qad alima kullu unasi masyrabahum, ada yang bilang ya tempat minumnya, ada yang bilang minumannya. Wal asbat fi bani Israila kal qabail fil Arab. Kelompok-kelompok dalam Bani Israel itu seperti kabilah-kabilah di dalam bangsa Arab. Wahum zurriyatul itsna asyara auladi Yaqub alaihissalam. Mereka adalah keturunan 12 putra-putra Yakub alaihissalam. Wa kana likulli sibtin 'ainun min tilkal 'uyuni la yata'addaha. Dan masing-masing kelompok keturunan itu memiliki sumber mata air la yata'adda, yang tidak bisa diterobos oleh masing-masing lainnya. Qala Imam Atha bin Rabah berkata, kana lil hajari arba'atu awjuh. Ya, hajar itu atau batu itu memiliki 4 wajah atau 4 segi. Yakhruju min kulli wajhin thalathu a'yun, dari segi ya, dari setiap segi itu memiliki 3 sumber mata air. Likulli sibtin 'ainun la yakhalituhum siwahum. Bagi setiap kelompok itu ada sumber mata air yang tidak dicampurkan oleh lainnya. Jadi persegi 4, tapi yang keluar sumber mata airnya itu 3 segi. Masing-masing segi memancarkan 4. Jadi 3 kali 4 sama dengan 12. Wa balaghana annahu kana fi kulli sibtin khamsuna alfa muqatil. Ada informasi yang sampai kepada kita bahwa setiap kelompok itu terdiri dari 50.000 muqatil. Muqatil itu pasukan. Masing-masing sumber di situ dikonsumsi 50.000 pasukan. Siwa khailihim, ya, sifa khailihim, ya, itu di luar kuda-kuda mereka, wadawabihim, dan hewan-hewan mereka. Itu jadi dari sumber mata air itu bisa menghidupi ya, puluhan ribu manusia dan hewan ternak. Qala Atha, berkata Atha, kana yadhharu ala kulli mawdhi'in min durbati Musa mithlu sajil mar'ah. Ya, setiap yang bekas pukulan Musa, ya, bekas tempat pukulannya Musa itu muncul ya, yadharu mithlu sajil mar'ah, seperti putingnya wanita, ya, seperti putingnya wanita alal hajari. Jadi bekas pukulannya Nabi Musa itu di batunya itu muncul semacam
ya seperti putingnya wanita. Faya'roka awalan. Awalnya kemudian aroka itu merembes ya, menetes atau merembes air. Kemudian sumayasilu kemudian mengalir. Jadi dari semacam ya kayak putingnya itu merembes air, kemudian lama-lama mancur. Al-Thaminatu, bahasan yang ke-8. Qaulu ta'ala kulu washrabu fil kalami hadfun takdiruhu. Makan dan minumlah. Ini ada yang dibuang ya di dalam kalimat itu, takdiruhu perkiraannya wa qulna lahum kulu washrabu. Jadi yang dibuang adalah wa qulna lahum, dan kemudian kami katakan kepada mereka makanlah dan minumlah. Artinya kulu al-manna wa salwa, makanlah manna dan salwa, washrabu al-ma'a al-mutafajjira minal hajaril munfasil, dan minumlah dari sumber mata air yang memancar dari batu al-munfasil yang terpisah. Wala ta'thaw, dan janganlah kalian merusak, aila tusidu, janganlah kalian berbuat kerusakan. Wal aitsu syiddatul fasad, ais itu adalah kerusakan yang parah, yang banget gitu ya. Jadi nahahum amdalika, Allah larang mereka untuk berbuat onar atau kerusakan. Aila ta'malu fil ardi bil ma'asi. Janganlah kamu penuhi bumi ini dengan perbuatan maksiat. Yuqalu, dikatakan ya, ini asal usul mustaq ya, ta'thaw itu. Asiya ya'sa usiyan, wa asa ya'su usuwan, wa asa ya'isu aisan, wa uyusan wa ma'asa. Wal awal lughatul Quran, yang berasal dari ta'so itu adalah asya ya'sa usiyan. Ada juga wa yuqalu asa ya'su fil mudha'af, binanya mudha'af ya, tasydid ya. Ai afsada. Wa minhu al-usfah, ada juga dari itu ya lafal al-usfah ya, keluar dari lafal asya ya'sa usiyan, atau itu lahir kata usfah, wa hiya asusah ya. Asusah itu ngengat ya, ngengat atau ulat ya. Allati talhasu asufa, yang makan ya, menggerogoti memakan asufa bulu. Jadi ngengat yang merayapi bulu, itu usfah. Ya, usfah itu ya merusak ya, merusak. Nah, dia menggerogoti kayak rayap lah. Rayap itu menggerogoti kayu, nah, kayunya rusak. Jadi jangan kamu berbuat rusak. Wa musidina halun, jadi hale ya. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin, hale agawe rusak ya. Wa takarrara al ma'na ta'kidan li ikhtilafil lafzi. Allah mengulang-ulang maknanya ta'kidan sebagai penguat li ikhtilafil lafzi, karena perbedaan redaksi. Jadi asa ya'su kemudian fasada yafsudu atau afsada yufsidu, itu maknanya sama ya. Konotasinya adalah berbuat onar atau kerusakan atau kemaksiatan. Wa fi hadhil kalimat ibahatun ni'ami wa ta'daduha. Di dalam redaksi kalimat ini itu menunjukkan adanya dalil kebolehan nikmat-nikmat tersebut ya, menikmati nikmat-nikmat tersebut. Apa itu? Makan, minum itu boleh. Ya. Wa kulu washrabu. Wa ta'daduha. Ta'dad itu artinya mendata secara detail. Itu makanya ta'dad itu juga artinya itu statistik ya. Jadi Allah mendata nikmat-nikmatnya secara detail. Kulu washrabu, makanlah dan minumlah. Mengurutlah ya, membilang-bilang ta'daduha. Jadi wa taqaddumu fil ma'asi wan nahyu anha, dan melarang perbuatan maksiat, wan nahyu anha, dan mencegah atasnya. Jadi di dalam redaksi ayat ini ada dalil bahwa kita ini boleh ya mengonsumsi, menikmati makanan-makanan itu sebagai wujud nikmat dari Allah. Makan, minum yang enak itu boleh ya, asal tidak berlebihan ya, itu. Karena itu ya kita ini ya salah satu pengikat sosial itu ya ajakan makan. Jadi undangan makan itu pasti nggak ada yang menolak. Kalau undangan ngaji itu banyak yang nolak, nggak bisa. Tapi kalau undangan traktiran makan, itu pasti jarang yang menolak, damai. Kalau diskusi kan bisa bentrok itu, masing-masing bawa pikiran. Tapi kalau makan ya soal selera saja. Nggak suka bakso ya makan soto, nggak suka ikan bakar ya ikan goreng. Itu jadi undangan damai ya, undangan makan itu. Dan kita boleh ya taladzuz ya bil ibahah, kita boleh menikmati barang mubah, makan, minum, yang penting jangan sampai israf. Wala ta'tsaw fil ardi mufsidin.
Karena itu ya redaksi apa namanya makan ya. Makan itu banyak sekali dan salah satu khitabnya Allah selain ilmu ya. Kan? Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu kan khitab ilmu. Karena itu wa 'allama Adam. Tapi khitab berikutnya apa? Ya ada wa id qulna apa namanya wa id qulna lil malaikati isjudu. Kemudian wa qulna li Adam uskun ya wa qulna ya wa qulna kemudian tinggallah kalian di surga. Tinggallah kalian di surga. Kulu washrobu. Makan dan minumlah. Itu salah satu khitab awal. Khitabnya Allah yang tertua itu ya kita disuruh berilmu, disuruh belajar. Karena Allah ini mu'alim, kita juga punya tempat tinggal. Karena kita ini makhluk yang tidak bisa keloyongan. Hidup itu ya perlu mapan. Kemudian kalau sudah papan ya kita pasti harus pangan. Jadi ada sandang, ada pangan, ada papan itu sesuatu yang sifatnya primordial. Karena primordial ya dia berlaku efektif itu ya sejak Nabi Adam. Begitu turun ya tinggallah kalian, ya, tinggal. Habis itu makan dan minumlah sepuas kalian. Tapi jangan ya, ada had ya, ada batas ya batas itu namanya hukum. Jangan kalian berlebih-lebihan. Jangan kalian melanggar batas. Itu ada yang menafsirkan kayak pohon terlarang itu ya alegori saja. Alegori terkait dengan batasan. Batasan itu nanti secara formil menjelma dalam hukum. Semuanya boleh kecuali yang dilarang. Makan dan minumlah sepuasmu. Tinggallah nyaman tentram di surga. Asal jangan kamu dekati pohon terlarang itu. Jadi hidup itu tidak mungkin tanpa batas. Udah kodrat ya. Udah kodrat karena kebebasan kita, kesenangan kita itu selalu dibatasi oleh kesenangan orang lain, kebebasan orang lain. Wallahu taala a'lamu bishawab. Demikian Bapak sekalian apa namanya? Lanjutan dari ayat ke-60 surat Al-Baqarah. Besok kita lanjutkan ayat ke-61. Wallahu taala a'lam bishawab. Silakan jika ada yang mau feedback. Kalau syariat gitu gimana ya pakai Syariat gimana? misalnya kita nyariat gitu kan, tapi masih mempercayai Allah gitu, tapi kadang kita bertanya sama orang yang lebih ngerti kayak ke Pak Kiai atau kayak gimana gitu. Ya memang harus tanya, kalau nggak tanya malah dosa. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau nggak tahu nanya. Itu. Ya wajib malahan kita ini tanya ya tentang hukum Allah kepada ahlinya. Ya itu namanya syariat. Ya syariat wajib kita ikuti. Itu kita menyembah Allah ya harus pakai syariat. Nggak bisa kita menyembah Allah dengan cara kita sendiri, malah haram itu. Malah haram. Maksudnya apa pertanyaannya nih, Mbak Leli? Apa misalnya kan kayak banyak kejadian kayak kita bertanya di luar kayak gini loh, ke orang pintar minta air kayak gitu, yang kayak gitu maksudnya minta didoain katanya gitu. Orang pinter apa? Orang pinter itu apa sih? Apa? Ya kan di Di Banten tuh dalam kayak adat ya, di begitu. dalam sejarah ini kalau mau tanya soal presiden sejarah itu ya ada sahabat itu dalam sebuah mereka safar lah ya, ada sebuah rihlah kemudian sampai di sebuah perkampungan, di perkampungan itu ada kepala desanya atau kepala kampungnya atau kepala sukunya itu sakit menaun ya. Sakit menaun bahkan nggak bisa jalan. Kemudian anak buah kepala suku itu melihat rombongan sahabat sholat membaca Quran, kemudian penasaran ini. Kemudian tanya dia, halakum min raq. Apakah di antara kalian ada yang bisa meruqyah? Meruqyah itu memberikan terapi atau pengobatan. Ya, pada saat itu sahabat nggak tahu bahwa Quran itu bisa jadi jimat, itu nggak tahu. Pokoknya Quran itu apa petunjuk. Nggak ada yang berpikir Quran itu dijadikan jimat, itu nggak ada yang berpikir. Tapi karena sudah kadung diminta, ini kan tensin itu. Kalau sudah kadung diminta, sahabat ya dari Nabi yang katanya itu Nabi, masa dimintain tolong itu kemudian mundur.
Ini dugaan saya sahabatnya itu spekulatif saja. Spekulatif, kemudian juga saya minta air, dibawain air. Kemudian dibacakan Al-Fatihah. Ya, gelasnya itu dibacakan Al-Fatihah, kemudian disebul, diminumkan. Bikudrotillah itu sembuh, seketika langsung bisa bangun. Nah, saking senangnya kemudian dihadiahi kambing, domba. Nah, sahabat ini cekcok ini dombanya halal apa enggak? Boleh nggak kita makan? Ini kan dari rezeki yang belum jelas ini, profesi yang belum jelas, profesi mendadak rukyah itu loh. Karena pada saat itu belum ada presidennya. Akhirnya dibawa itu, mereka belum yakin, minta fatwa kepada Rasulullah, konsultasi. Rasulullah gimana ini hukumnya ini? Tadi kami dapat hadiah karena kami meru'yah. Kemudian Rasulullah malah bilangnya begini langsung, sudah nanti kalau kalian sembelih aku kasih bagian. Nah, itu. Artinya apa? Boleh. Itu. Jadi kalau nawa itu tanahnya itu ya, nawaitunya itu ya tabaruk ya, biqiraatil Qur'an, ya, bil ayat, dan ayatnya itu lebih mandi kalau yang nyebulnya itu kiai, ya itu boleh-boleh saja. Kan kita juga hafal Fatihah kan, cuma kan kita ini kan mungkin mahjub itu, sama-sama baca Fatihah tapi ada yang mandi atau yang enggak, makanya kita minta sebul Fatihahnya itu dari yang mandi. Artinya ya butuh orang lain. Itu enggak ada masalah. Kemudian pertanyaannya, boleh enggak rezekinya itu orang mbah itu spesialis rukyah, ya boleh aja. Dalilnya apa ya tadi itu? Boleh. Jadi kalau Kang Bahrudin sudah pensiun dari ASN, kemudian diam di rumah, kemudian didatangi orang, ya, ludahnya itu laku, nyebu, itu ya boleh saja. Ya, boleh saja. Kalau tanyanya Mbak Laila itu, bagaimana hukum ya, uang yang kita peroleh dari MC atau nyanyi, ya, sudah jalani saja. Yang penting jangan buka aurat. Begitu itu kan susah, nggak ada presidennya. Karena nggak ada presidennya ya sudah kita pakai hukum asal. Kecuali hukum sesuatu itu yang menimbulkan mudarat, jadi haram dia. Itu al aslu ya kan fil maslahah. Ya. Sesuatu yang di dalamnya ada maslahat itu boleh pasti. Tapi kalau al aslu fil madhor, sesuatu yang menimbulkan mudarat itu ya haram. Nah, tergantung itu kegiatan itu menimbulkan maslahat atau mudarat. Kalau menimbulkan mudarat ya haram, tapi haramnya itu dengan ilat ya, bukan hukum asalnya. Kalau hukum asal itu prinsip primer, nyolong hukum asalnya itu haram. Tapi kalau nyolong kepepet, iya tetap haram tapi dimakfu gitu loh. Dimakfuan itu Umar bin Khattab itu ya meniadakan hukuman potong tangan di saat paceklik, banyak orang nyolong itu karena lapar. Jadi tetap hukum asalnya itu haram, tapi jadi halal yang sifatnya terbatas dan temporer. Nanti begitu dia misalnya habis nyolong itu kenyang, ya sudah, hukum haram itu berlaku lagi. Bukan kemudian halalnya itu permanen, enggak. Makan bangkai ya, makan bangkai. Ya hukumnya itu kalau kepepet itu halal tapi temporer. Sekedar satu dzaro agar dia tidak mati. Tapi kalau kemudian kok enak ya diteruskan, nah itu jadi haram. Makan babi misalnya, nggak ada pilihan makanan lain selain babi, jadi halal dia. Tapi begitu 1 atau 20 itu kenyang atau cukup untuk memperpanjang nyawa, ya selesai dia. Hukum halalnya berhenti pada saat itu. Selebihnya itu ya masuk di dalam ayat ya itu innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah famanil turra ghaira baghin wala atin. Barang siapa yang kepepet ya tapi dia tidak melampaui batas fala isma enggak berdosa. Jelas Mbak Laila? Jelas ya? Jelas ya banget itu. Satu Gus mau nanya juga. Siapa ini? Bu Yaya, Bu Sulia. Ya, silakan Bu. Ini Gus ada 2 pertanyaan. Ya. Ya hampir mirip dengan Bu Lela tadi.
kalau misalkan kita minta bantu ke orang ya, terutama ulama, kiai gitu ya, gimana caranya supaya cepat mendatangkan jodoh misalkan gitu ya, untuk seseorang supaya cepat dapat jodoh. Nah itu bagaimana hukumnya? Yang kedua kan orang kalau misalkan mau hajat gitu ya, terus suka ada ngitung-ngitung hari gitu kan, mana hari yang baik gitu. Itu juga kan biasanya bertanya kepada kiai, misalnya kepada ustadz gitu. Terus yang keduanya saya nanya tentang ini Gus, ada seseorang yang punya hutang ya, sudah janji bayar hutangnya 1 bulan kemudian, terus dia nggak mampu bayar juga, terus datang akhirnya dia ngomong mau bayarnya nanti nunggu turunnya duit dari pinjaman ke rentenir. Nah, kita yang memberikan pinjaman itu gimana? Kita tahu gitu loh, dia mau bayar ke kita itu hutang dulu ke rentenir gitu, nanti dibayarin ke kita setelah dapat. Itu bagaimana hukumnya kita? Iya. Yang pertama saya jawab boleh, jadi nggak ada masalah ya. Masalah. Jadi kalau misalnya minta doa kepada kiai untuk digampangkan jodoh untuk putra putrinya itu boleh-boleh saja. Ya kalau bisa doa ya doa langsung nggak apa-apa. Tapi kalau minta berkah doa dari kiai kan nggak apa-apa. Dan itu ada di dalam Al-Quran itu kan Rabbila tadzarni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan biarkan aku sendirian, padahal Engkau zat sebaik-baik yang memberikan keturunan atau warisan. Rabbila tadzarni fardan wa anta khairul warithin. Ya, tapi kan Allah kan juga punya rahasia. Allah menunda, orang punya momongan kan juga punya rahasia. Kekasih-kekasihnya juga kadang diperlakukan seperti itu kan. Supaya Zakaria, Nabi Zakaria itu diberikan keturunan setelah usia tua. Dia sudah tua, istrinya konon mandul, tapi Allah berkehendak dia punya keturunan namanya Yahya. Yang terjadilah. Kemudian disuruh tirakatnya itu puasa diam ya. Qala rabbi ij'alli ayah, qala ayatuka alla tukalliman nasa thalathata ayyamin illa ramza. Enggak bicara kecuali dengan isyarat selama 3 hari. Itu makanya kalau ada orang puasa bisu itu katanya minta momongan. Puasa bisu 3 hari. Tapi itu intinya boleh-boleh saja ya. Boleh-boleh saja. Kemudian soal adat itu, Adat itu selagi tidak melanggar syariat itu boleh-boleh saja. Jadi makanya ada kaidah al-adah muhakkam. Ada ulama namanya Ibnu Aqil. Kalau adat itu sudah berlaku umum, enggak usah ditentang. Kata Ibnu Aqil itu, la yambaghi al-khuruju min adatin nas illa fil haram. Enggak perlu kita ini menentang atau keluar dari adat yang sudah berlaku umum kecuali adat itu haram. Kalau misalnya soal weton hitung-hitungan itu, saya nggak cocok itu. Tapi kalau saya disuruh mengharamkan juga nggak mau. Saya waktu nikah itu nggak pakai hitung-hitungan begitu. Supaya feeling saya itu baik ya sudah saya nikah. Makanya nggak ribet. Saya itu kenal istri saya itu ya cuma 3 bulan. Sampai sekarang alhamdulillah ya nggak pernah terjadi goncangan. Biasa aja. Supaya yakin itu semua hari baik. Kalau misalnya itu dari Allah ya baik. Masalahnya kalau dibikin ribet akhirnya ya hidupnya ribet juga karena dia menggantungkan nasib baiknya itu dengan penanggalan itu. Yang Islam itu sebenarnya tidak. Misalnya ada Kemis Apes ya, Kemis Sial atau tanggal 13 Sial. Kan itu ada di belahan bumi barat ya, ada begitu. Islam kan nggak ada, semua hari baik. Meskipun ya tentu saja ada yang spesial berdasarkan tanggal-tanggal yang menjadi milestone dari penciptaan Allah. Soalnya Allah menciptakan ilmu, menciptakan nur, menciptakan langit, menciptakan bumi. Nah itu kemudian ada yang ngotak-ngatik itu. Di pondok itu memulai ngaji itu malam Rebu biasanya, karena Allah menciptakan nur. Nah, itu ya boleh-boleh saja. Cuma jangan jadi pedoman yang sifatnya baku. Ribet itu menikahkan anak itu wetone podo apa enggak. Orang Jawa kan begitu kadang, wetone podo apa enggak. Kalau percaya begitu biasa kejadian itu, kalau enggak ya enggak, sebaik-baik saja.
Jadi adat itu boleh Bu ya, asal tidak bertentangan dengan syariat. Tapi jangan mengkultuskan adat. Nah, kalau sudah mengkultuskan ini yang harus dikembalikan lagi, harus dinetralisir lagi dengan prinsip primer, ya, prinsip primer. Semuanya baiklah. Kata Rasulullah itu kan perkara setiap orang beriman itu baik, semuanya itu baik. Asal kita ini percaya kepada Allah, jangan percaya kepada tanggal apa saya berarti sudah menggantungkan selain kepada Allah. Itu biasanya kejadian itu. Karena Allah itu suka beda itu apa ya? Ledek. Ana inda dzonni abdi, aku ini menurut persangka hambaku atasmu. Lah kalau itu menyangka ya, aku itu akan terdikte oleh tanggal. Ya kamu akan kejadian itu. Ya berumbangan itu, jadi tanggal-tanggal yang kita anggap apes itu jadi berumbang bagi kita. Padahal Allah jangan-jangan enggak menjadikan itu sebagai ya titik apes itu. Karena itu kan di Yasin itu kan menentang ya, Al-Quran itu menentang to'iroh ya. To'iroh itu ada orang yang menggantungkan nasibnya itu berdasarkan cicit suara burung atau pergerakan burung. Itu qalu ta'irukum ma'akum. Itu anggapanmu saja, ta'irukum ma'akum. Yang menganggap bahwa kalau misalnya burung itu berdecit ke kanan berarti kamu untung, berdecit kemudian terbang ke kiri itu kamu sial. Ya itu ya anggapanmu saja, qalu ta'irukum ma'akum. Tapi Allah tidak terikat dengan hukum adat begitu itu. Jadi prinsipnya ya jangan kultuskan, biasa-biasa saja, adat nggak usah kita tentang, kita jalani saja ya. Hidup ini biar umumnya orang ya kita ikut adat itu. Kalau nggak terasing itu. Adatnya orang punya motor ya kita punya motor. Adatnya orang punya TV ya kita punya TV. Ada ekstremis itu nggak punya TV, anaknya nggak boleh main HP. Ya adatnya begitu ya sudah, biarin aja. Nanti jadi ekstremis, dia merasa terasing itu kan dari komunitas. Terasing itu ada bagusnya, ada jeleknya, tapi banyak jeleknya. Kalau dia terasing, nanti dia akan menciptakan sistem nilai yang berbeda dengan kebanyakan orang. Itu hanya jadi ekstremis itu. Anak kan, misalnya sejak kecil dididik ekstremis. Akhirnya dia terbiasa untuk menentang arus. Yang arus itu belum tentu salah gitu. Itu Bu ya. Terus yang terakhir apa tadi? Itu yang minjem uang kemudian gini, jadi saya kira ini memang soal dain ya. Soal dain ini cukup detail dibahas dalam Al-Quran. Nah itu ya sebaik-baik transaksi itu ya transaksi yang sifatnya nakdan atau kontak. Kemudian yang kedua kalau bisa ya jangan pinjem. Tapi orang nggak mungkin nggak minjem gitu kan. Orang itu selalu terikat dengan utang. Karena itu ya kalau tak atek matok itu dainun dengan dinun. Dainun dengan dinun. Itu asal katanya kan sama. Makanya jangan salah baca itu. Kalau ada kitab gundul itu, ini baca dainun atau dinun. Dua-duanya itu membersamai kita. Ya agama membersamai kita, orang juga tidak lepas dari utang. Rasulullah juga meninggalkan utang, utang gadai kan. Rasulullah pernah menggadaikan dir'inya itu baju perisai perangnya itu kepada orang Yahudi dan sampai wafat itu belum ketebus itu. Rasulullah aja punya utang, tapi cuma dikit itu loh. Kalau kita kemudian kan utang itu jadi sistem. Utang jadi sistem. Nah, utang yang sifatnya individual ini memang beresiko Bu. Jangan sampai orang itu kemudian mengambil lebih yang sifatnya itu melanggar batas umum, apalagi ditransaksikan di muka. Itu bahaya sekali. Itu namanya rentenir, misalnya Bu Sulhiyah. Ya tak pinjemin tapi nanti beranak ya. 1 juta. Dia mau bayar ke kitanya itu pinjam dulu ke rentenir gitu loh Pak. Nah, kalau begitu kan wa anta'fu aqrabulit taqwa. Wa anta'fu aqrabulit taqwa. Kalau misalnya kamu mau menunda daripada dia kemudian terjerat kepada utang, ya, utang kepada rentenir itu kan aqrabulit taqwa. Makanya di hampir akhir ya surat Al-Baqarah itu apa itu bunyinya?
ya ayyuhalladzina amanu, apa namanya, kok lupa saya. Jadi ini kalau spontan ini kadang saya sudah hafal itu ayatnya itu. Intinya itu Allah itu betul-betul ya mengawal kita agar jangan terperosok kepada praktek-praktek buruk. Nah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa illam taf'alu fa'dzanu biharbin minallahi wa rasuli wa in tubtum falakum ru'usu amalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Nah ini, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Jika busul khiyar itu masih punya kelonggaran, maka tundalah, kasihlah tempo, kasihlah penjadwalan ulang agar jangan sampai dia itu malah terperosok kepada siklus setan, ya, rantai setan. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Terusan ayatnya apa? Wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau diikhlaskan lebih baik daripada dia kemudian terjebak kepada rentenir. Yaitu kalau 100.000, 200.000, 500.000 itu kayaknya levelnya Buya ya, itu ya oke saja. Tapi ya, kalau 100 juta yaitu ya fanadhiratun ila maisarah. Jadi kayak ayat apa namanya wa anta saddaqu khairul lakum itu ya 500.000 lah itu. Nah, sudahlah diikhlaskan. Tapi kalau dia itu misalnya 100 juta ya fanadhiratun ila maisarah. Tunggu sampai dia longgar. Kitanya juga nggak kepepet itu loh. Ya kecuali sama-sama kepepet ya gimana ya? Biasanya sih sama-sama kepepet ya bayarnya apa namanya utangnya juga nggak banyak itu. Orang kepepet kan pasti utangnya juga pada orang yang sama-sama kepepet kan? Nggak mungkin misalnya orang yang tukang becak misalnya utangnya ke Abu Rizal Bakri kan nggak mungkin itu ya, tukang becak utangnya sama-sama dengan tukang becak, lingkungan pergaulannya itu kan itu ya, artinya pasti ya ribuan lah, puluhan ribu, paling banyak ratusan ribu nggak sampai jutaan. Tapi kalau busul hiyah ya mungkin ya bisa jutaan itu lah. Kalau tahu bahwa dia itu akan pinjam dari rentenir untuk menutup utang kepada kita, mending sampaikan, Bu, kalau belum punya, ya dijadwal ulang saja. Jadi fanadhiratun ila maisarah. Kalau kecil-kecil ya wa anta saddaqu khairul lakum. Nah, sudah. Jadi kalau kita ini diutangi orang kepada orang yang bakatnya itu nggak bisa mulangin, dari awal dijanji saja, Bu. Pak, kalau untuk pendidikan ya boleh ya, Pak. Ini dipulangin ya, tapi batin kita sudah sambil niat ini, kalau nggak dipulangin sudah tak ikhlaskan. Gitu. Ya dipulangin biar dia tanggung jawab dong menggunakan itu untuk tujuan atau sesuatu yang produktif sehingga dia bisa mengembalikan. Kalau dari awal dikasih itu kan biasanya orang cenderung manja kan. Iya. Tapi kita sudah punya bakat ini, orang nggak bisa kembalikan. Iya. Sudah diikhlaskan saja. Kalau ratusan ribu ya. Saya memang nggak tahu kalau ternyata sebelum pinjam dari saya pun dia sudah biasa pinjam ke rentenir. Ketika dia minta waktu lagi penundaan hari sambil nunggu pinjaman yang kedua dari rentenir untuk bayar saya kaget. Ya Allah, kalau tahu begitu saya nggak bakalan ngasih sama sampean. Dia kan ceritanya untuk modal dagang, Pak. Oh ya Allah, tuh gimana kalau kayak gitu? Saya mau kalau modal dagang, ya berarti agak besar itu, Bu, ya kan? Lumayan. Agak besar. Ya, kalau ada uang kelebihan dari rentenirnya itu ya pangkas saja, potong saja. Maksud saya begini. Ya kalau ibu kan busulia kan nggak mungkin melakukan. Ada orang yang dari awal itu memang minta buntut ya, minta anak. Entah itu diucapkan atau diharapkan di dalam hati, kan Allah tahu itu. Dan kalau itu permintaan kita jadinya riba. Tapi kalau
dia itu adalah ya, inisiatif dari peminjam, itu nggak jadi riba. Ya. Jadi misalnya begini, Bu Sulhia minjemin orang 1 juta. Kemudian setengah tahun kemudian orang itu ngasih Bu Sulhia itu 1.100.000. 100-nya itu riba apa enggak? Kalau Bu Sulhia enggak matok atau enggak mentransaksikan itu jadi akad di awal, itu enggak riba. Karena Rasulullah juga melakukan gitu loh. Makanya ada hadis itu khairun nasi ahsanukum qadha'a. Sebaik-baik kalian itu adalah yang paling baik ya, mengembalikannya. Jadi Rasulullah dulu pernah utang pedet, kemudian begitu ditagih dikembalikan sapi yang lebih besar. Dan diprotes, bukankah itu riba? Enggak. Riba itu kalau kamu patok di awal. Wah, ini saya memberikan kelebihan kok sebagai rasa syukur atau terima kasih kepada orang yang minjemin saya. Itu. Jadi itu enggak apa-apa, Bu. Apa, tapi kalau kelebihan itu ternyata diperoleh ya dari rentenir ya 100-nya balikin saja. Balikin. Jadi saya misalkan ngambil bayaran dia walaupun dari rentenir gitu ya, saya boro-boro minta kelebihan, saya enggak minta kelebihan. Yang penting dia bisa bayar. Cuma ya itu tadi Pak, jadi dia menjanjikannya itu dari uang rentenir itu yang saya bikin takut gitu untuk nerimanya. Udah dibalikan belum? Belum, sampai sekarang belum. Jadi tapi dia mau muternya itu dari lubang ke lubang ya. Nah, dari lubangnya digali itu dari lubangnya rentenir ya. Nah, sedangkan dia itu usahanya itu ternyata kan kalau bayar ke saya nyicil pun dia punya 2 tagihan. Punya 2 tagihan untuk bayar rentenir, punya tagihan ke saya gitu. Jadi saya dia mau dibayar sekaligus tapi nunggu rentenir itu uang turun dari rentenir, saya jadi takut nerimanya, ya Allah nanti saya termasuk. Kita ini hidup nggak mungkin, Bu ya. Kita itu hidup nggak mungkin menghindari syubhat-syubhat begitu. Makanya itu kembali kepada hukum aja, kembali kepada hukum. Hukum awal, Bu Sulhia minjamin orang. Hukum kedua, peminjam harus mengembalikan pinjamannya. Ya, kembali kepada transaksi itu saja. Karena itu al halal halalul hukmi la halalul aini. Halal itu ya halal hukum, bukan halal ainnya. Kalau halal ainnya, oh ini duitnya dari rentenir haram ini. Enggak. Duit ini secara hukum legal karena bentuk pengembalian dari akad yang legal. Dain itu kan akad yang legal. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma. Itu sampai dinas oleh Al-Qur'an, itu transaksi yang sifatnya legal. Ya, Ibu mendapatkan pengembalian dari akad yang bersifat legal ya legal. Jadi nggak usah perlu tahu atau nggak usah. Kalau pura-pura nggak tahu itu duitnya dari mana, yang penting uang saya udah dikembalikan gitu aja. Oh ya udah, kalau gitu. Itu aja. Karena susah menghindari begitu, itu susah. Yang halal di dunia ini kalau begitu itu hanya air hujan. Iya. Itu pun yang nggak lewat genteng. Kalau lewat genteng itu nanti gentengnya duitnya dari nyolong atau tanahnya hasil sengketa, itu jadi haram lagi. Yang asli halal itu ya dari hujan langsung kita mangap itu, mangap kemudian minum. Nah itu yang halal langsung itu dari Allah. Tapi begitu sudah beredar di kalangan manusia yang banyak salah, pasti hukumnya kalau mau ain itu pasti nggak ada yang murni, nggak ada yang betul-betul halal kan. Tapi dilala ya Allah ini punya toleransi. Makanya para ulama itu bikin kaidah itu al halalu halalu hukmin la halalu ain. Ya halal itu ya kalau misalnya ain, orang jualan pisau, udah tahu pisaunya mau dipakai membunuh orang. Duitnya gimana? Hasil transaksi jualan pisau itu. Kan jadi ribet itu. Ya, tapi ya hukum jualan itu boleh, kan kita nggak tahu itu akan dipakai untuk nyembelih ayam yang halal atau mau dipakai untuk nyembelih ayam hasil curian, kan kita nggak tahu. Yang penting transaksi perdagangannya itu halal. Itu aja. Nah, misalnya driver nggak tahu nih, driver Grab, dia mengantarkan orang yang mau bunuh orang atau yang mau ke tempat pelacuran atau yang mau ke tempat pengajian, kan dia nggak tahu. Kecuali dia tahu ini saya mengantarkan dia ke tempat pelacuran jadi haram. Tapi kalau asal driver saja hukumnya mubah. Uangnya gimana? Ya uangnya halal, dia dari transaksi yang halal. Ya enggak? Iya.
Gitu. Ya sudah gitu aja. Kayak orang misalnya dagang di pinggir lokalisasi, dagang nasi goreng di pinggir lokalisasi. Yang beli itu begenggek. Duitnya halal apa enggak? Ya jualan bener kok, dia nggak nyolong kok. Tapi dia tahu yang beli itu ya sebagian hidung belang sama begenggeknya. Terus kalau halal ainin nggak mungkin, duitnya itu dari transaksi yang haram. Tapi transaksi dia jualan nasi goreng itu halal. Itu makanya nggak mungkin kita terlepas dari itu, karena itu ayatnya itu fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian semua itu merasa suci. Jadi kita itu lebih baik merasa kotor daripada merasa suci. Merasa suci itu bentuk keangkuhan. Cukup ya? Ya, makasih Gus. Udah. Kita tutup. Udah clear ya, udah jelas ya? Ya. Udah mantap ya? Iya. Siap, berarti saya nerima balikannya. Mari kita tutup dengan bacaan penutup. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wahdinal husna wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitan. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Syukran, dumtum fil khair wal barakati wan najah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.